perempuan yang ada di foto sama Gavin. Cari tahu. Satu angkatan kelima di Apollon. Hai. Ini dia ceweknya. Selama ini prediksi kita salah besar. Ternyata ayah Gavin sama sekali bukan calon suami baru Dr. Marsha. Yang akan jadi badai di hubungan Gavin dan Cantika justru dari beberapa pemeran baru. Salah satunya Nadia Waluyo. Kemunculan Nadia cukup mengejutkan. Namanya nggak masuk daftar 12 pemain baru yang terus dipamerkan admin. Karakternya sombong, egois, dan terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan karena berasal dari keluarga kaya yang terpandang. Penampilannya cantik, manis, dan bertubuh mungil. Tapi auranya terlihat agak dewasa ya, sekilas cocok memerankan sosok yang lebih tua dari para mahasiswi lainnya. Menariknya nih guys, konflik besar justru berawal karena Nadia adalah gadis yang tadinya dipersiapkan untuk dijodohkan dengan Gavin Kingsley. 3 gadis lain yang mengingatkan pada geng Slay Queen versi mahasiswi. Mereka tinggal bareng di sebuah rumah kontrakan dekat kampus sekitaran. Kimi Miraya digambarkan mandiri, tegas, dan tenang, namun terlilit banyak utang pada Nadia. Lalu ada juga Renata yang feminim, ceria, dan mudah bergaul. Sedangkan Jihan Angela berkesan jutek dan cuek. Sejauh ini memang belum terlihat jelas ya keberpihakan mereka, tapi besar kemungkinan ketiganya akan mengikuti kemauan Nadia, entah karena merasa utang budi atau memang segan terhadap kepribadiannya yang sangat dominan. Pertahankan dia, bukan buat kamu, buat publik. Oke, kita bahas alurnya. Sebenarnya ayahnya Gavin udah tahu kalau Gavin sengaja menghindari perjodohan dengan Nadia Waluyo. Maka beliau sengaja ingin menguji siapapun gadis yang akan dibawa Gavin. Siapa sangka sikap dan kecerdasan Cantika yang menjawab semua pertanyaan dengan berani, sopan, dan jujur justru membuat sang ayah sangat terkesan. Bahkan langsung memanggilnya Nak, karena merasa Cantika cukup pantas untuk mendampingi Gavin. Masalahnya, apakah Cantika bersedia? Karena dalam perjalanan sebelumnya Gavin dengan sombong menegaskan kalau sandiwara mereka hanya berlangsung sampai malam itu aja. Namun melihat reaksi ayahnya justru buat Gavin terdiam. Entah malu, entah bingung, atau mungkin makin mengagumi gadis pilihan Elektra tersebut. Namun yang buat posisi Gavin agak sulit karena Cantika datang sebagai bala bantuan tanpa bersedia menerima bayaran. Namun tanpa disadari siapapun, seseorang diam-diam terus memotret mereka dari kejauhan. Kali ini hanyalah orang suruhan Niskala Sarjana yang membuat semuanya masih terasa misterius. Apakah motif Niskala menargetkan Cantika? Gak mungkin ya menargetkan Gavin, atau bisa tahu pikiran Elektra yang akan mengajak Cantika ke sana. Yang jelas di malam itu juga Niskala langsung sibuk memilih foto-foto terbaik yang akan dipersiapkan membuat ledakan besar di media. Sedangkan Cantika udah diantarkan Gavin pulang, atau udah nyampe rumah aja dan langsung menghubungi Elektra yang sejak tadi tegang menunggu kabarnya. Tentu aja guys, Cantika nggak berniat lah cerita semua detail kejadian di malam itu. Cantika hanya meluapkan kekesalannya tentang sikap Gavin yang sangat menyebalkan. Bagi Cantika, bantuan itu selesai sampai di sana dan pertemuan mereka nggak akan perlu terulang lagi. Sayangnya Cantika sama sekali nggak tahu bahwa di luar sana takdir sedang bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Keesokan paginya Niskala rupanya udah lebih dulu mengirimkan foto-foto Cantika ke berbagai media dengan judul yang seolah menyorotin keluarga politikus. Isinya menyebutkan Gavin Kingsley yang dikabarkan akan segera bertunangan dengan Nadia Waluyo justru terlihat bersama seorang gadis misterius. Dalam sekejap kehidupan tenang Cantika berubah total. Di sisi lain, anak-anak semua ilmu sedang menikmati pagi dengan penuh kebahagiaan di lokasi masing-masing. Mereka masih ramai membahas euforia prom semalam dan juga billboard Mohan Raisa bergaya Joker dan Harley Quinn yang viral. Di saat tersebut Dava langsung memasukkan nama Akila, Harry, Mohan, Raisa, juga Rus ke dalam grup 9 ilmu. Belum selesai sampai di situ guys, Dava mengirimkan berita terheboh bahwa Noel dan Jolina semalam juga ternyata resmi jadian. Grup pun langsung heboh, semua kompak meminta pajak jadian dan pajak balikan. Namun suasana bahagia mendadak teralihkan ketika gosip tentang Cantika viral di media. Semua langsung bingung sejak kapan Cantika mengenal Putra dari seorang politikus. Ya meskipun guys, urusan asmara adalah ranah pribadi, masalahnya kali ini semuanya udah jadi konsumsi publik. Apalagi dengan gosip seolah Cantika menjadi perebut calon tunangan orang. Kebayang ya gimana paniknya Cantika hanya karena keisengan semalam udah merubah seluruh kehidupannya jadi skandal nasional. Sayangnya protes ke Elektra pun gak akan menyelesaikan masalah karena semua ini udah berada di luar kendali mereka. Sebaliknya ayah Gavin justru menghadapi gosip itu dengan sangat tenang, seakan jadi pucuk dicinta ulam pun tiba untuk memaksa Gavin dan Cantika melanjutkan permainan yang sudah mereka mulai. Alur pun berjalan cepat. Tahu-tahu Cantika udah duduk bersama Gavin untuk mendengarkan solusi dari sang ayah. Pilihannya, apakah Cantika mau melawan gosip sendirian dan dicap sebagai perebut tunangan orang
seseorang atau menandatangani kontrak sebagai pacarnya Gavin dengan segala pengaturan sikap yang harus dilakukan di depan publik demi menghentikan semua gosip. Mau nggak mau, Cantika memilih opsi kedua. Namun Cantika tetap menolak menerima bayaran speser pun dan hanya minta satu syarat tambahan, yaitu Cantika bisa mengakhiri kontrak kapan aja tanpa dikenai penalti. Jadi selama perjanjian masih berlaku, Cantika akan mematuhi semua aturan yang tertulis. Barulah nanti setelah situasi benar-benar mereda, Cantika bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Mungkin nantinya baru akan dibuat drama, tiba-tiba mereka putus, tapi itu masih nanti. Di sisi lain, Elektra bertugas meyakinkan semua teman-teman bahwa gosip tersebut hanyalah bagian dari situasi yang gak terduga. Tentu aja ya, Elektra mengaku sebagai mak comblang agar Cantika bisa lebih cepat move on dari masa lalunya. Semua pun langsung paham, terutama Akila yang jelas gak ingin ada gangguan sedikit pun di hubungannya dengan Harry. Sedangkan Gavin dan Cantika menjalankan tugas sebagai pasangan dadakan yang seolah begitu bahagia dengan kisah cinta mereka dengan memberikan klarifikasi pada awak media agar isu pertunangan Gavin dengan Nadia mulai mereda. Tentu aja berita viral ini akhirnya diketahui Marsha, namun asalkan putrinya bahagia, Marsha nggak masalah. Apalagi kan pilihannya berasal dari keluarga berpengaruh. Nah, reaksinya memperlihatkan nama Kingsley hanyalah orang asing, berarti calon suami Dr. Marsha adalah sosok lain. Alur pun maju dengan pesat. Hari-hari berikutnya jadi kabar menggembirakan bagi semua anak-anak sembilan ilmu yang kumpul di teras kafe merayakan telah diterima sebagai mahasiswa di kampus Avalon. Tentu aja nantinya mereka akan masuk fakultas yang berbeda-beda sesuai tujuan masa depan masing-masing. Yang akan kuliah di sana pun termasuk juga Hannah, Devon, Oliver, Haruna, Karina, bahkan kemungkinan Beno, Ogi, dan Mario pun ikut bergabung. Hingga tibalah memasuki masa kuliahan. Berhubung lokasi kampus cukup jauh, mereka sepakat berkelompok patungan menyewa rumah kontrakan. Bahkan Arya Mohan setelah mengacak-ngacak rumah Alfred jadi seperti rumah biasa tanpa lagi aura kebangsawanan, si pewarisnya justru ikut memilih tinggal dengan teman-teman lain di rumah kontrakan. Belum diperlihatkan ya gimana reaksi Cassandra harus tinggal berjauhan lagi dengan putra semata wayangnya. Sementara itu sosok Rose masih belum juga dimunculkan. Hanya ada narasi hati Mohan yang menyebutkan Rose masih mempertimbangkan apakah akan meneruskan pendidikan keluarga Alferic, karena emang Cassandra nggak tega langsung membebani Mohan dengan pengaturan keluarga selama ini. Jadinya Rose sebagai salah satu pewaris yang tetap menjalankan tradisi keluarga. Kebetulan kan karakter Rose yang selalu patuh, disiplin, serta selalu rela mengorbankan keinginan pribadinya demi hal yang lebih penting. Sedikit aneh ya, sutradara membuat hilangnya Rose maupun Fata terasa seperti nggak dianggap penting oleh karakter lain. Nggak ada yang bertanya, nggak ada yang mencari. Bahkan Akila, bestie sedekat Nadi, seakan lupa sama sekali dengan si Jaya. Termasuk rencananya di malam prom yang katanya kan Akila akan merekrut Jolina dan Yuna besok harinya. Seolah topik dan sosok Rose langsung hilang terbawa angin malam sampai detik ini. Masih belum tahu nih apakah Akila dan Hana akan tetap tinggal di apartemen yang baru aja mereka tempati atau akan ikut pindah di sekitaran kampus Avalon, atau mungkin alurnya dibuat sederhana. Ternyata lokasi apartemen mereka emang jauh lebih dekat dengan kampusnya ya, atau mungkin mereka rela lama di jalan menuju kampus tanpa harus pindah segala. Sementara itu kelompok para cewek-cewek Yuna, Giselle, Elektra, Shakira, Vicky, Jolina, Kiara, dan Raisa udah menikmati keseruan tinggal bareng di rumah kontrakan yang cukup mewah. Kebetulan Karina, sahabatnya Oliver, udah lebih dulu menempati salah satu ruangan, yang artinya Karina akan masuk jadi circle mereka. Sedangkan Cantika, Vio, dan Vania mungkin niatnya mau hidup lebih tenang dari hiruk pikuk kehebohan teman-teman lain, justru menyewa rumah yang udah terlebih dahulu ditempati 3 senior mereka, Renata, Jihan, dan Kimi. Maka pertemuan pertama jauh dari kesan hangat dan ramah. Bahkan ketiganya langsung menyorot ke arah Cantika, seolah siap menjadikan lawan mereka ke depannya. Saat itu juga ya, diam-diam Kimi menelpon Nadia dan melaporkan keberadaan Cantika. Alhasil Nadia langsung memutuskan akan mendaftar ke kampus yang sama. Mungkin aja guys, Nadia pun akan tinggal di rumah kontrakan itu juga, karena kan tujuannya ingin menghancurkan hubungan Gavin dan Cantika. Bisa aja nantinya Nadia akan terang-terangan menjadi musuh, atau justru berpura-pura menjadi teman sebelum perlahan menghancurkan hidup Cantika. Satu hal yang belum disadari Nadia, di belakang Cantika berdiri keluarga besar 9 ilmu, sekelompok remaja dengan kemampuan, status, dan solidaritas luar biasa yang siap membela Cantika kapanpun.